Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Visidi Raffeli. Dengan NIM digit terakhir 107, saya berasal dari kelas D, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dengan dosen pengampu Pak Rofik dan Ibu Lisa. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat tugas video program pertamaku atau penjelasan dari algoritma pemrograman beserta tools pemrograman yang akan digunakan. Jadi langsung saja. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas, di mana setiap langkah harus diikuti secara berurutan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada pemrograman. Pemrograman adalah proses mengubah algoritma menjadi kode yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Dengan pemrograman, kita dapat menciptakan berbagai solusi digital, mulai dari game interaktif hingga aplikasi yang kompleks. Jadi gampangnya adalah algoritma itu apa yang harus dilakukan, sedangkan pemrograman adalah bagaimana cara kita melakukan. Jadi untuk melakukan pemrograman, kita harus menemukan masalah terlebih dahulu dan menyelesaikannya dengan pemrograman. Selanjutnya ada rencana pembelajaran. Jadi di sini kita akan mempelajari 6 hal. Yang pertama ada dasar pemrograman, yang kedua ada variabel tipe data dan operasi, yang ketiga ada kondisi logika dan if else, yang keempat ada list array, yang kelima ada perulangan loop for while, dan yang keenam ada fungsi. Selanjutnya ada proses pemrograman. Yang pertama kita akan menyelesaikan masalah, yang kedua kita akan membuat algoritma untuk permasalahan tersebut, dan yang ketiga, kita akan membuat kode atau pemrograman untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan pola pikir logis, kemampuan pemecah masalah yang kreatif, dan keterampilan berpikir komputasi. Nah, ini adalah dua tools atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk pemrograman. Yang pertama ada Scratch. Jadi platform ini adalah platform yang menggunakan visual berbasis blok yang dirancang untuk pemula, dimana di sini itu bisa membuat animasi game, cerita interaktif hanya dengan menarik dan meletakkan blok kode, yang dimana ini sangat cocok untuk pemula. Dan cara loginnya pun cukup mudah, dengan cara memasukkan username beserta kata sandi, lalu kalian akan memasukkan bulan dan tanggal lahir, negara, lalu yang terakhir adalah email. Selanjutnya ada Replit, yang dimana di sini cukup rumit ya karena menggunakan bahasa pemrograman seperti huruf-huruf dan angka-angka. Dan loginnya pun cukup mudah karena hanya menggunakan email. Jadi langsung saja kita akan ke aplikasi yang pertama, yaitu Scratch. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau kalian belum punya akun, bisa bergabung dengan Scratch. Di sini nanti disuruh mengisi username, kata sandi, bulan dan tanggal lahir, negara, gender, dan email. Kalau sudah punya akun, kalian tinggal memasukkan username dan kata sandi tadi. Nah, di sini langsung saja saya sudah membuat salah satu pemrograman ya, dengan bagaimana cara menggunakan pasta. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu punya saya atau fitur-fitur yang ada di Scratch ini. Jadi yang pertama itu di sini ada fitur motion untuk pergerakan, looks untuk pengucapan, sound. Jadi di sini kalau kita menambahkan sound nanti bisa keluar suara seperti kucing atau apapun itu. Event untuk permulaan, control. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur ini untuk menjeda setiap kata yang kita ucapkan. Contohnya di sini setelah saya mengucapkan let's make pasta with me, di sini ada jeda 2 detik. Lalu ada sensing, operator, variabel, dan jadi yang pertama ini adalah permulaannya tadi ya.
yang ini. Jadi kalau kita ngeklik, ntar programnya mulai. Terus yang kedua ada pertanyaan. Jadi nanti mereka bertanya what is your name. Terus di sini ada say. Jadi ketika yang blok ketiga mulai itu nanti kita bisa jawab. Contohnya kayak gini. What is your name? Nah, di sini kita ketik nama kita. Rafael. Let's make pasta with me, Rafael. Boil water. Wait for 5 minutes. Add pasta. Add salt. Wait for 9 minutes. Strain the water. Serve the pasta on the plate. Add your favorite sauce like bolognese. Done. The pasta is ready to be enjoyed. Nah, di setiap blok ini tuh aku tambahin jeda waktu 2 detik, 3 detik. Jadi biar pemrogramannya tuh nggak berjalan terlalu cepat lah. Nah, di sini aku menjelaskan lagi yang blok ketiga. Jadi di sini ada yang say ini. Lalu aku tambahin yang join yang ini. Lalu yang terakhir dari sensing yang answer. Jadi ketika mereka bertanya, nanti kita bisa jawab. Contohnya what is your name? Answernya ya my name is Rafael gitu kan. Jadi langsung disambung nanti let's make pasta with me Rafael. Nah, oke, selanjutnya kita di sini akan menggunakan aplikasi Replit dan cara loginnya cukup mudah, yaitu hanya menggunakan email. Jadi di sini langsung saja saya akan membuat pemrograman yang kurang lebih sama dengan yang ada di Scratch tadi. Jadi yang pertama kita buat dulu di sini name, lalu input. Di blok pertama tadi kita ada what is your name, jadi kita samakan saja. Lalu di baris kedua kita ada hello plus name. Jadi di sini kita bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Sebentar, kita coba tes. Nah, sudah benar. Jadi kita tinggal lanjutkan lagi untuk baris yang lain. Dan di setiap barisnya pun kita kasih jeda. Dua detik aja. Lalu kita kasih jeda lagi. Di sini 2 detik juga. Selanjutnya kita tadi wait for 5 minutes.
kita kasih jeda lagi. Add pasta, salt, maaf. Lalu setelah add salt, add for 9 minutes, strain the water. Lalu kita kasih jeda lagi. Selanjutnya tadi serve the pasta on the plate. Pasta. Setiap program kita harus kasih jeda agar tidak terlalu cepat. Dan yang terakhir, the pasta is ready to be enjoyed. Saatnya kita tes. Tes your name. Fail. Oh, sepertinya ada yang salah. Setelah saya cek, ternyata kesalahan ada di awal, yaitu saya lupa menambahkan import time, yang dimana ini kepala dari program ini. Kita mulai langsung. Nah, di setiap kalimat ada jedanya sekitar 2 detik. Bisa dilihat. Ya, berhasil ya. Jadi mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan membuat saya lebih semangat dalam mempelajari pemrograman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.